Mantan wasit Serie A, Gianpaolo Calvarese, melontarkan kritik keras terhadap penunjukan Simone Sozza sebagai wasit derby Milan yang akan digelar pada Minggu malam. Melalui akun Instagramnya, Calvarese menilai keputusan tersebut sangat berisiko mengingat sejumlah catatan buruk Sozza saat memimpin pertandingan yang melibatkan Inter. Calvarese menyoroti terutama performa Sozza pada derby Piala Super Italia antara Inter dan Milan, yang menurutnya mungkin menjadi pertandingan terburuk dalam karirnya. Ia juga menyinggung laga Inter Fiorentina beberapa minggu lalu, ketika Sozza tidak memberikan 2 penalti untuk Inter, termasuk satu pelanggaran yang dinilai sangat jelas terhadap Pio Esposito. Tidak hanya itu, Calvarese juga mempertanyakan keputusan kepala komite wasit, Gianluca Rocci, yang tidak menunjuk Davide Massa untuk laga besar tersebut. Menurutnya, Massa adalah kandidat paling ideal dan ketidakhadirannya di daftar wasit akhir pekan ini mengindikasikan bahwa ia kemungkinan besar akan memimpin laga Liga Champions pada Selasa mendatang. Kritik juga diarahkan kepada komposisi tim VAR yang akan mendampingi Sozza di pusat VAR Lissone. Calvarese menilai Aureliano masih membawa catatan buruk setelah laga Verona Juve musim ini. Sementara penunjukan Di Paolo sebagai asisten VAR dianggap kontroversial mengingat keterlibatannya dalam polemik besar derby musim lalu terkait insiden antara Marcus Thuram dan Pavlovic. Peluang Carlos Augusto tampil sebagai starter dalam derby della Madonnina semakin meningkat. Menurut laporan Tuttosport, Denzel Dumfries masih diragukan tampil karena kondisi fisiknya belum pulih sepenuhnya. Bahkan, bek sayap asal Belanda itu disebut kemungkinan besar juga akan absen saat Inter menghadapi Atletico Madrid, dan baru menargetkan kembali merumput dalam laga berikutnya melawan Pisa. Di sisi lain, Piotr Zielinski kembali berlatih bersama rekan setimnya meski dengan intensitas rendah. Gelandang Polandia itu merasakan sedikit nyeri selepas tugas internasional, namun kondisinya tidak menimbulkan kekhawatiran dan tidak memerlukan pemeriksaan tambahan. Meski demikian, Suchik tetap dipersiapkan sebagai alternatif bila dibutuhkan. Sementara itu, 2 pemain yang sudah dipastikan absen adalah Mkhitaryan dan Darmian. Inter juga menyambut kepulangan Manuel Akanji yang dijadwalkan kembali berlatih di Appiano Gentile hari ini. Christian Chivu memasuki panggung besar derby Milan pertamanya sebagai pelatih tim senior dengan membawa bekal statistik yang mengesankan. Seperti diberitakan La Gazzetta dello Sport, pelatih asal Rumania itu sebelumnya telah melewati 6 derby Milan di level Primavera tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Catatan tersebut bukan bagian dari karir gemilangnya sebagai pemain Inter, ketika ia tampil dalam 19 derby, melainkan diperoleh selama membesut tim muda Inter. Dalam 3 musim, Chivu mencatat 2 kemenangan dan 4 hasil imbang melawan Milan Primavera. Selama periode tersebut, ia menangani para talenta muda seperti Cesar Casadei dan Francesco Pio Esposito. Meski hanya berada di level junior, Chivu sudah merasakan atmosfer panas derby yang selalu menjadi sorotan utama para tifosi. Ia juga sempat mempersembahkan gelar juara Italia bagi tim muda Inter. Namun, situasi pada minggu nanti disebut akan jauh berbeda. Chivu akan berhadapan dengan pelatih yang jauh lebih berpengalaman, Massimiliano Allegri. Rekan seprofesinya itu unggul sangat jauh dalam jumlah pertandingan Serie A, yakni 517 laga berbanding 24 yang dimiliki Chivu. Menurut La Gazzetta dello Sport, derby di level senior membawa dimensi yang lebih kompleks, tekanan emosional, harapan besar, potensi kekecewaan, hingga ketegangan yang tak bisa dibandingkan dengan pertandingan lain. Tidak ada satu derby pun yang benar-benar sama, tulis media asal Milan itu, menegaskan bahwa pengalaman kali ini akan menjadi ujian berat sekaligus momen penting dalam langkah Chivu sebagai pelatih. Christian Chivu siap menjalani derby Milan pertamanya sebagai pelatih tim senior Inter, setelah sebelumnya membangun rekam jejak positif bersama tim Primavera. Namun, menurut Corriere dello Sport, pelatih asal Rumania itu kini berhadapan dengan sebuah tabu besar yang menghantui para pelatih asing Inter dalam 2 dekade terakhir. 4 pelatih Inter non-Italia sebelumnya semuanya gagal pada debut derby mereka. Bahkan nama besar seperti Jose Mourinho termasuk dalam daftar tersebut. Pada 2008, saat Chivu masih bermain, Mourinho harus tunduk pada gol Ronaldinho dalam derby yang menjadi langkah awal era Special One di Italia. Meski begitu, Mourinho kemudian mampu membalas kekalahan tersebut dengan memenangkan 3 derby berikutnya. Sebelum Mourinho, Hector Cuper mengalami awal yang lebih buruk pada 2001, ketika Inter kalah 2-4 setelah sempat unggul. Rangkaian hasil negatif itu berlanjut pada era Rafael Benitez dan Leonardo, yang juga menelan kekalahan pada satu-satunya derby yang mereka jalani sebagai pelatih Inter. Bagi Benitez,
Kekalahan itu menjadi sinyal pertama goyahnya posisinya di klub, sebelum akhirnya digantikan oleh Leonardo. Namun, kebangkitan Inter bersama Leonardo pun terhenti ketika harus berhadapan dengan Milan yang tampil dominan berkat performa impresif Alexander Pato. Dengan catatan sejarah tersebut, laga derby minggu ini bukan sekadar ujian taktik dan mental bagi Cifu, tetapi juga kesempatan untuk memutus tren buruk para pendahulunya. Inter dan para tifosi kini menanti apakah sang pelatih mampu mengubah sejarah di panggung terbesar kota Milano. Jelang derby panas pada minggu mendatang, Corriere della Sera menyoroti duel di lini tengah antara dua maestro permainan, Hakan Çalhanoğlu untuk Inter dan Luka Modric untuk Milan. Pelatih Christian Cifu dipastikan kembali mengandalkan Çalhanoğlu sebagai pengatur tempo utama dalam laga tersebut. Gelandang asal Turki itu tampil impresif sejak awal musim, setelah sempat digoda untuk ke Galatasaray pada bursa transfer musim panas lalu. Meski begitu, ia memilih bertahan di Inter dan berperan penting membawa Nerazzurri berada di puncak klasemen berkat kontribusi gol dan performanya yang konsisten. Galatasaray disebut masih tertarik mendatangkannya, namun transfer pada Januari mendatang dinilai mustahil terjadi. Masa depan Çalhanoğlu dalam jangka panjang juga belum sepenuhnya jelas, apakah ia akan memperpanjang kontraknya yang habis pada 2027 atau memilih jalan lain. Untuk saat ini, fokus penuh tertuju pada derby. Çalhanoğlu memiliki rekam jejak kuat di laga tersebut, mencetak 3 gol dan mencatat 7 kemenangan, 5 kekalahan, serta 4 hasil imbang bersama Inter. Duelnya dengan Modric diprediksi menjadi salah satu kunci penentu hasil pertandingan. Inter Milan dikabarkan siap membuka pembicaraan mengenai masa depan Hakan Çalhanoğlu setelah gelandang Turki tersebut tetap bertahan di klub meski sempat diminati Galatasaray pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut laporan FC Internews, pertemuan dengan agen sang pemain, Gordon Stipic, dijadwalkan berlangsung sebelum Natal untuk membahas potensi perpanjangan kontrak hingga 2028. Pada musim panas kemarin, Galatasaray disebut siap menawarkan kontrak besar dan mengajukan proposal sekitar 30 juta euro kepada Inter. Namun, tawaran resmi tersebut tidak pernah dikirim karena sebagian besar anggaran klub digunakan untuk menyelesaikan transfer Victor Osimhen dari Napoli. Situasi ini membuat Çalhanoğlu tetap bertahan di Inter, meski sempat ada kekhawatiran bahwa ia akan merasa kecewa. Kekhawatiran tersebut justru terbantahkan. Çalhanoğlu tampil impresif sejak awal musim, menunjukkan profesionalisme tinggi dan produktivitas luar biasa. Ia kini menjadi top skor sementara Inter dan kembali menjadi pusat kendali permainan, membuat pelatih Christian Cifu enggan menempatkannya di bangku cadangan. Meski beberapa alternatif sempat diuji, posisi sang gelandang tetap tak tergantikan. Kontrak Çalhanoğlu bersama Inter akan berakhir pada 2027, dan klub harus menentukan langkah berikutnya pada akhir musim, memperpanjang kontrak, mempertimbangkan penjualan, atau membiarkannya bertahan hingga masa kontraknya habis. Inter tidak prioritaskan melepas sang pemain dan kini menyiapkan pendekatan untuk perpanjangan kontrak. Namun, isu gaji menjadi faktor penting karena Çalhanoğlu saat ini menerima 6,5 juta euro bersih per musim. Mengingat usianya, Inter diperkirakan akan mengajukan angka yang lebih rendah untuk menjaga stabilitas finansial. Sementara itu, Galatasaray disebut bisa kembali mencoba merekrut Çalhanoğlu pada masa depan, menawarkan gaji lebih besar dan memanfaatkan sisa kontrak yang terus menipis. Meski demikian, untuk saat ini fokus utama pemain berusia 31 tahun tersebut tetap pada misinya bersama Inter, di mana ia telah menjadi sosok kunci selama 5 tahun terakhir, baik di bawah Simone Inzaghi maupun Christian Cifu. Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, memberikan sejumlah pernyataan penting dalam acara Sport Industry Talk yang digelar oleh RCS. Beberapa topik utama mencakup rivalitas dengan AC Milan, masa depan San Siro, kondisi timnas Italia, hingga perkembangan Pio Esposito dan rumor transfer. Marotta menegaskan bahwa hubungan antara Inter dan Milan tetap berada dalam koridor sportivitas. Menurutnya, kedua klub adalah sahabat di luar lapangan dan rival selama 90 menit. Seraya berharap derby mendatang dapat menjadi pertunjukan yang menjadi etalase positif bagi sepak bola Italia. Derby pekan ini akan menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya Inter dan Milan tampil sebagai pemilik bersama Stadion San Siro. Marotta menyebut momen ini sebagai langkah bernilai epokal yang membuka jalan penting bagi masa depan stadion. Ia menegaskan bahwa kedua klub akan tetap menjaga nilai dan emosi yang telah terbangun di stadion legendaris tersebut. Menanggapi performa negatif Azzurri, Marotta menyerukan persatuan demi lolos ke Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa kritik nantinya harus diarahkan tidak hanya kepada FIGC, tetapi seluruh ekosistem sepak bola, termasuk klub.
Marotta menyoroti fakta bahwa beberapa negara dengan ranking FIFA di bawah 50 sudah lolos lebih cepat, sebuah sinyal bahwa sepak bola Eropa membutuhkan perlindungan lebih besar. Marotta memberi sorotan khusus untuk penyerang muda Inter, Pio Esposito, yang tengah naik daun. Ia adalah pemain yang sejak lama dipandang sebagai talenta istimewa. Kami bangga ia berasal dari Akademi Inter dan ia harus menjadi panutan bagi para pemain muda lainnya, ujarnya. Ketika ditanya mengenai minat Inter terhadap pemain Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, Marotta menolak membahas isu transfer. Kami tidak berbicara soal bursa transfer sekarang. Kami bangga dengan seluruh pemain dalam skuad kami. Untuk urusan transfer, kita lihat nanti bersama Direktur Olahraga, katanya. Inter Milan disebut berhasil melakukan manuver cerdas pada bursa transfer musim panas lalu dalam perekrutan Manuel Akanji. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Nerazzurri mendapatkan bek Swiss tersebut dari Manchester City melalui skema peminjaman pada detik-detik terakhir jendela transfer. Di Marzio menjelaskan bahwa langkah Inter mengambil Akanji dipengaruhi keinginan Benjamin Pavard yang ingin mencari peluang bermain di klub lain. Kondisi tersebut memaksa Inter bergerak cepat untuk mengamankan bek tengah tambahan. Inter melakukan peminjaman dengan niat menebusnya di kemudian hari, ujarnya kepada Sky Sport. Sang jurnalis menambahkan bahwa Milan sebenarnya lebih dulu mengikuti perkembangan Akanji dan berencana mendatangkannya secara permanen. Namun, Inter berhasil memenangkan persaingan tersebut. Menurut Di Marzio, keberhasilan Inter mendapatkan Akanji tidak lepas dari daya tarik Liga Champions, yang menjadi faktor utama yang membuat sang pemain lebih memilih bergabung dengan Nerazzurri dibandingkan Rossoneri. Spekulasi mengenai masa depan Karim Adeyemi kembali menjadi sorotan setelah laporan dari Jerman menyebut Inter Milan tengah memantau situasi penyerang Borussia Dortmund tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu, yang terikat kontrak hingga 2027, disebut sebagai salah satu profil yang sedang dikaji manajemen Inter untuk proyek masa depan. Namun, Adeyemi bukan hanya menarik perhatian Inter. Manchester United juga sempat dikabarkan berminat, sehingga Fabrizio Romano pun memberikan penjelasan melalui kanal YouTube-nya. Menurut pakar transfer tersebut, belum ada langkah konkret dari Manchester United terkait Adeyemi. Klub Premier League itu tidak sedang melakukan negosiasi, belum menghubungi Borussia Dortmund, dan tidak menjalin kontak dengan sang pemain maupun agennya. Romano menegaskan bahwa meski United mencari penyerang dengan karakteristik mirip mantan pemain Salzburg tersebut, hingga kini tidak ada pembicaraan ataupun proses transfer yang berjalan. Dengan situasi ini, masa depan Adeyemi tetap terbuka, sementara Inter disebut masih menjadi salah satu pihak yang menilai potensinya untuk jangka panjang. Luis Enrique hingga kini masih menjadi sosok misterius di skuad Inter. Meski tidak separah situasi Andy Diouf yang nyaris tidak tersentuh Christian Chivu, pemain sayap asal Brasil itu tetap belum memberikan dampak berarti dalam perjalanan positif Inter sejauh ini. Minimnya kontribusi membuat Carlos Augusto diprediksi akan lebih dipilih pada derby Milano mendatang jika Denzel Dumfries benar-benar absen, meskipun Enrique secara posisi merupakan pengganti alami. Pelatih Christian Chivu menegaskan bahwa alasan utamanya adalah karena sang pemain belum siap. Hingga kini, Enrique baru sekali tampil sebagai starter di laga melawan Verona, namun performanya lebih banyak menunjukkan kekurangan dibandingkan potensi. Catatan tersebut jauh dari harapan, mengingat Inter telah mengeluarkan sekitar 25 juta euro termasuk bonus untuk merekrutnya. Situasi ini membuat manajemen tetap berhati-hati dan belum ingin mengambil keputusan terburu-buru. Menurut laporan FC Internews, meski muncul rumor dari luar Italia, Inter belum memutuskan langkah apapun terkait masa depan Luis Enrique menjelang bursa Januari. Para petinggi klub juga belum bergerak mencari penggantinya secara konkret, meski beberapa penjajakan awal telah dilakukan sebagai antisipasi. Untuk saat ini, harapan agar Enrique bisa membuktikan kualitasnya masih terjaga. Chivu disebut akan terus bekerja membantunya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Italia dan skema permainan tim. Dengan 1 bulan penuh pertandingan yang menanti, periode ini menjadi momen penting bagi Enrique untuk menunjukkan kesiapan sebelum klub mengambil keputusan besar mengenai masa depannya. Alessandro Bastoni mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya menerima kekalahan yang berkembang di NBA. Dalam wawancaranya dengan revista Undici, Bastoni menilai bahwa dunia basket Amerika memiliki pendekatan yang lebih dewasa dalam menyikapi hasil negatif dibandingkan sepak bola di Italia. Menurut Bastoni, di NBA kekalahan dianggap sebagai bagian alami dari kompetisi yang padat, sementara di sepak bola Italia satu hasil buruk seringkali diperlakukan seperti bencana besar.
Hal yang paling saya iri dari dunia itu adalah kemampuan untuk menerima kekalahan. Di sini, satu kekalahan terasa seperti akhir dunia. Dengan begitu banyak pertandingan, wajar jika sesekali kalah. Tidak mungkin selalu berada di level tertinggi. Selalu ada kesempatan untuk menunjukkan nilai diri, ujarnya. Bastoni juga menyoroti perbedaan hubungan antara atlet dan penggemar di media sosial antara Italia dan Amerika Serikat. Ia menilai para atlet di Amerika Serikat dapat mengekspresikan diri dengan lebih bebas tanpa takut diserang atau dihakimi. Di sana mereka bisa berbicara dengan bebas tanpa diserang. Di Amerika mereka lebih maju dibanding kita. Ini bukan sesuatu yang membebani saya, tetapi saya harus hidup berdampingan dengan hal itu karena saya memilih berada di dunia ini, tambahnya. Ciccio Graziani memberikan pujian tinggi kepada Pio Esposito, penyerang muda Inter Milan dan tim nasional Italia. Menurut Graziani, Esposito memiliki potensi untuk menjadi seperti Harry Kane, penyerang yang menentukan jalannya pertandingan berkat kekuatan fisik, kualitas, dan tekniknya. Dia bisa menjadi seperti Harry Kane, menentukan dengan kekuatan fisik, kualitas, dan teknik. Dia bisa menjadi penyerang kelas dunia, ujar Graziani dalam wawancara dengan Tuttosport. Hakim pra-peradilan, GUP, di Roma memutuskan untuk menuntut Aurelio De Laurentiis, Presiden Napoli, terkait tuduhan manipulasi laporan keuangan untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Keputusan ini juga berlaku untuk Andrea Chiavelli, tangan kanan De Laurentiis, serta klub Napoli itu sendiri, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ANSA. Kasus ini berkaitan dengan dugaan keuntungan fiktif dalam transaksi transfer pemain. Dugaan tersebut mencakup penjualan Kostas Manolas oleh Roma pada musim panas 2019 serta pembelian Victor Osimhen dari Lille pada 2020. Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, menyampaikan komitmen penuh liga tertinggi Italia untuk mendukung FIGC dan timnas Italia jelang playoff Piala Dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya hadir dalam acara Sport Industry Talk yang diselenggarakan oleh RCS. Simonelli menegaskan bahwa Serie A akan memberikan bantuan maksimal demi keberhasilan Azzurri. Serie A akan berusaha melakukan segala yang memungkinkan untuk dekat dengan FIGC dan timnas, karena menjadi sebuah kebanggaan bagi semua jika Italia lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden FIGC, Gabriele Gravina, telah meminta ketersediaan klub untuk mengizinkan pemain mengikuti pemusatan latihan. Menurutnya, klub-klub Serie A akan menyambut permintaan tersebut dengan antusias. Namun, Simonelli turut mengingatkan adanya keterbatasan yang diatur oleh kontrak komersial. Untuk pertandingan sebelum playoff, kami terikat kontrak dengan para broadcaster, baik untuk Coppa Italia maupun Serie A, jadi ini bukan hanya soal keinginan kami, jelasnya. Meski demikian, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu pelatih timnas Italia. Yang bisa kami lakukan adalah membuat para pemain tersedia sesegera mungkin, misalnya dengan menyesuaikan jadwal pertandingan. Namun banyak faktor yang memengaruhi. Jika Fiorentina melaju di Conference League dan bermain pada Kamis, sulit untuk memajukan pertandingan ke hari Sabtu. Tapi komitmen kami 100% ada, tegas Simonelli. Persiapan pemusatan latihan tim nasional Turki sebelum playoff menuju Piala Dunia 2026 kembali menjadi perbincangan hangat. Pelatih Vincenzo Montella secara terbuka meminta Federasi Sepak Bola Turki untuk memindahkan atau menunda pertandingan Super League yang dijadwalkan pada akhir Maret. Dalam komentarnya kepada Sky Sport di Zurich usai menghadiri acara undian, Montella menyampaikan harapannya agar para pemain dapat berkumpul lebih cepat dari jadwal. Saya berharap bisa mendapatkan para pemain beberapa hari lebih awal. Saya juga akan senang jika para pemain dari Serie A bisa datang, karena saya memiliki 3 pemain di sana, ujarnya. Montella menilai bahwa jeda kompetisi sangat penting agar ia bisa mempersiapkan tim secara optimal. Saya akan meminta federasi untuk menghentikan liga pada hari Minggu terakhir sebelum playoff. Jika tidak, saya tidak dapat melakukan latihan yang sesungguhnya hingga pertengahan pekan, yang pada akhirnya sudah mendekati sesi pra-pertandingan, tambahnya. Permintaan Montella ini juga berkaitan dengan Inter Milan, yang menunggu kepastian mengenai kapan mereka harus meminjamkan gelandang andalan Hakan Çalhanoğlu untuk bergabung dengan tim nasional Turki. Presiden FIGC, Gabriele Gravina, membahas sejumlah isu penting dalam sepak bola Italia saat tampil di ajang Sport Industry Talk yang digelar RCS.
Dalam kesempatan tersebut, Gravina menyoroti masalah kalender yang terlalu padat, performa VAR, hingga dinamika hubungan antara FIGC dan Lega Serie A. Gravina menyebut bahwa padatnya jadwal pertandingan merupakan konsekuensi dari perkembangan kompetisi internasional yang semakin menguasai ruang sepak bola. Pasar memiliki logikanya sendiri dan kompetisi internasional sedang mengonsumsi liga domestik. Klub-klub kita semakin bergantung pada pendapatan UEFA. Dibutuhkan refleksi mendalam mengenai sistem saling dukung dan jumlah tim, ujarnya. Terkait polemik VAR yang kembali mencuat musim ini, Gravina mengakui adanya penurunan performa alat tersebut. VAR telah menurunkan kesalahan ke persentase yang dapat diterima, sekitar 8-9% musim lalu. Namun tahun ini mencapai 23-24%, sehingga ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Harapannya, VAR dapat digunakan lebih baik, bukan lebih sering. Gravina juga menyinggung hubungan FIGC dengan Lega Serie A yang sebelumnya sempat mengalami ketegangan. Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini jauh lebih kondusif setelah perubahan statuta pada November 2024, yang memberi Lega Serie A ruang otonomi lebih besar. Sekarang diskusi berjalan lebih terbuka dan partisipatif. Perubahan tersebut mempermudah dialog, ditambah hubungan saling menghormati saya dengan Ezio Simonelli. Kami bekerja demi kebaikan sepak bola Italia, tutup Gravina. Presiden Federasi Sepak Bola Ukraina, Andriy Shevchenko, memberikan pandangannya mengenai derby Milano yang tinggal menghitung hari saat diwawancarai Sky Sport di Zurich, tempat berlangsungnya undian playoff Piala Dunia 2026. Shevchenko, yang merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah derby Milan, menilai laga antara Inter dan Milan kali ini akan menyajikan pertarungan menarik. Saya pikir pertandingan itu akan menjadi tontonan yang indah. Kedua tim sedang berada dalam momen positif, ujar mantan bomber AC Milan tersebut.